Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah-Mu. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 3 kunci mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita dapat mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Kita akan belajar bersama-sama langkah-langkah supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Yang pertama yaitu kita harus menyadari bahwa kita pada hakikatnya lemah, tidak berdaya, dan rapuh. Mazmur 103 ayat 15-16. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan jelas ini adalah satu realitas dalam kenyataan kita sebagai manusia. Hidup manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ada banyak orang yang hari-hari ini berkata, "Aku bisa, aku masih muda, aku punya masa depan, aku punya segala sesuatu, aku punya kekayaan, kekuatan, koneksi, kepandaian, atau apapun." Ada banyak orang yang hari-hari seperti ini. Siapapun saudara di tempat ini, jangan merasa masih muda, masih kuat. Mari, hari ini kita mau menyadari bahwa kita pada hakikatnya adalah lemah, tidak berdaya, dan rapuh. Kalau saat ini saudara datang pada Tuhan dan berkata, tidak mau lagi mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan, maka di ayat 17 akan menyertai saudara. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Orang yang takut akan Tuhan tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa.
Mari hari ini datang kepada Tuhan, katakan, "Aku bukan siapa-siapa, aku tidak ada apa-apanya." Maka saya percaya engkau akan mendapatkan segalanya dalam hidupmu. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Pagi hari ini, siapapun engkau, bagaimanapun, apapun latar belakang kita, mari datang kepada Tuhan. Sadarilah bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari datang ke hadapan-Nya. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Saudara, kalau pagi ini kita menyadari bahwa kita manusia seperti rumput bunga, tapi hanya kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya, maka kita boleh datang kepada Yesus. Katakan, "Tuhan, inilah aku Tuhan. Aku berikan hidupku bagimu, yang terbaik bagimu." Saudara akan dibawa Tuhan untuk mengalami kasih Yesus yang semakin dalam lagi. Kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan, yakni mengakui bahwa Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudaraku yang saya kasihi, dengan jelas dan tegas Yesus katakan bahwa inilah kenyataan hidup manusia, bahwa ada pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apakah yang dicuri iblis? Pertama, perhatian saudara. Melalui segala daya tarik dunia, persoalan dan masalah, perhatian saudara dicuri oleh iblis. Maka saat seseorang sudah tertarik pada jerat iblis ini, maka dia akan mulai membunuh dan membinasakan. Saat ini kita tahu dengan jelas bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini adalah merupakan jerat. Hati-hati dengan jerat iblis, dengan daya tarik dunia ini, yang mungkin sesaat kita berkata ini bagus, hebat, tapi itu membawa kepada kehancuran. Tetapi dikatakan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kisah Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Inilah waktunya bahwa kita semua mengakui bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Tuhan katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Kita harus mengakui. Mengakui itu bukan hanya dengan mulut. Iblis hari-hari ini berusaha untuk mencuri perhatian, waktu, apa saja, di mana saja. Banyak gereja dirusak. Mungkin banyak orang berkata, "Di mana Tuhan yang berkuasa?" Tetapi hari ini kita berkata, Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Hanya Dialah keselamatan kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harus ada pengakuan, deklarasi,
dalam hidup kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Hari-hari ini di dalam hidup saudara, apapun yang engkau hadapi saat engkau mengatakan, hanya Yesus yang sanggup menolongku, maka saya percaya apa yang Yesus katakan akan terjadi dalam hidup saudara. Selanjutnya yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah mengabaikan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Inilah saatnya kita tidak bisa mengasihi Bapa dan mengasihi dunia. Kalau saudara mau mengasihi Bapa, maka kita tidak boleh mengasihi dunia ini. Kita memang masih hidup di dunia ini. Firman Tuhan katakan, lakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan yang di dunia ini mengikat. Jangan mengasihi dunia. Cinta akan uang adalah akar kejahatan. Kita memang perlu sandang pangan, fasilitas dalam dunia ini. Tetapi kalau hatimu ada dalam perkara dunia ini, itu akan menyebabkan kita tidak bisa mencari Tuhan, tidak bisa mengasihi Yesus lebih lagi. Kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada dalam hidup kita. Saya berdoa tiap saudara mengalami kasih Yesus lebih lagi. Tetapi kalau saudara mau mengalami lebih lagi, jangan terikat segala perkara dunia ini. Kita harus mengabaikan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Kita abaikan itu semuanya. Ada firman Tuhan katakan, segala sesuatu di dalam dunia ini kita butuhkan. Tapi jangan itu mengikat kita, membelenggu kita. Ini yang membuat orang tidak bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dia terikat dengan segala di dunia ini. Tetapi mari kita abaikan semuanya. Memang segala fasilitas ini hanya sementara sifatnya. Ayat 16-17 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jelas firman Tuhan katakan bahwa dunia ini sedang lenyap. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan segala yang duniawi, buang kegeraman, kemarahan, apa saja. Hari-hari ini kita diarahkan pada satu pilihan, mau mengasihi Bapa atau dunia. Abaikan dunia. Jangan khawatir dengan mengabaikan, artinya tidak terikat. Saya percaya, maka segala sesuatu akan Dia berikan bagi kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan saat ini yang sudah menjadi kekuatan bagi kami. Kami sadar kami adalah manusia yang lemah dan rapuh. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa hanya Engkau Allah kami yang sanggup menolong kami. Kami mau mengabaikan dunia ini. Kami mau mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami memprioritaskan Engkau dalam hidup kami, Engkau akan menambahkan segala sesuatunya untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa untuk sepanjang hari ini. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan selalu di dalam menjalani hari ini. Kami boleh menjalani hari ini bukan dengan kekuatan kami, melainkan oleh kekuatan yang daripadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah mencari Engkau pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hari yang baru ini. Kami akan melangkah dengan iman di hari yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.